masal itu apa? Perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan. Salah satu pendidikan itu memang kita harus sering menganalogikan, harus sering memberikan contoh. Maka kisah-kisah para sholihin, para wali Allah, para nabi, khususnya para rasul, itu harus didengarkan kepada anak-anak kita, karena dari kisah orang lain, apalagi orang-orang pilihan, banyak hal yang bisa kita ambil. Maka dari isi Al-Quran itu banyak menceritakan tentang Rasulnya Allah. Nah, di sini sebelum ke ayat berikutnya, yaitu tentang Nabi Nuh, di sini juga ada perumpamaan. Perumpamaan siapa? Matsalul fariqaini. Perumpamaan dua golongan. Masih nyambung sama yang kemarin. Golongan apa? Golongan pertama yang dari ayat 19. Siapa mereka? Orang yang suka menghalang-halangi, atau dianya juga enggan beriman dan ngajak-ngajak juga orang agar sama seperti dia. Golongan kedua adalah orang yang beriman yang diiringi dengan amal. Bukan ngaku iman aja, tetapi iman yang disempurnakan dengan amal. Dua fariqain, kedua golongan ini Allah memperumpamakan kal-a'ma wal asam, yang satu, yang satunya lagi wal basir was sami'. Kita ulang. A'ma asam. Kenapa didulukan kata-kata kalimatnya a'ma, orang buta, dan orang tuli dulu, tidak basir dan sami' dulu? Karena penjelasan di ayat 19 menceritakan orang yang suduna, yang ingkar dulu, maksudnya yang menghalang-halangi dulu. Jadi yang dimaksud dengan a'ma wal asam ini adalah siapa? Yang menghalang-halangi dan mengajak orang untuk belok dari jalan lurus. Dan yang disebut a'abasir wasani, siapa dia? Yang beriman dan beramal salih. Kita sampai sini dulu. Orang yang buta, tetapi bukan fisiknya yang buta, melainkan hatinya yang buta. Wal asam, bukan kupingnya yang tuli, tetapi yang tuli adalah hatinya. Gitu. Kalau tadi ibarat kuping bisa, tuli bisa hati, gitu ya. Wal basir, ini orang-orang yang dapat melihat kebenaran. Wasani, orang-orang yang bisa menerima mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat. Kalau ada orang itu kan punya kuping, kita sering kalau digeger, kamu punya kuping gak sih? Gitu. Padahal dengerin, tetapi tidak mau menerima. Itu namanya kalau dalam Al-Quran disebut asom juga. Di sini ya. Hal yastawiyani masalah. Coba dipikirkan, sama gak sih orang yang tuli dengan orang yang bisa dengar? Orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, apakah sama? Di sini kita diajak berpikir. Diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau memposisikan status itu seperti apa. Kita ingin menjadikan status kita di hadapan Allah itu orang yang menerima nasihat atau orang yang nasihat jalan tapi gak masuk-masuk. Hati-hati, status kita berarti asal melihat kebenaran di depan mata tetapi bersikap semaunya sendiri. Hati-hati, status kita di hadapan Allah bukan basir tapi a'ma. A'ma tadi apa? Buta. Hal yastawiyani masalah. Coba dipikirkan, apakah sama?
dua golongan, perumpamaan kedua golongan itu sama tidak? Tidak sama. Afala tadzakkarun? Apakah tidak menerima atau tidak mengambil pelajaran? Boleh dicerna dulu sampai sini. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kita adalah orang-orang yang sedang mempertajam basir dan sami' ini. Karena basir dan sami' ini perlu perawatan, perlu membuka hati. Oh, saya mau menyimak ini, saya mau menerima nasihat-nasihat nih. Itu sudah dalam keadaan hatinya sudah dibuka. Beda dengan hadir dimanapun, menyimak nasihat sekalipun nasihat dari Al-Quran. Kalau pas datang itu sudah ya, sudah ditutup ya. Pokoknya saya datang belum tentu juga saya menerima, pengen tahu aja. Kadang-kadang kan orang kalau ke komunitas baru gitu ya, datang aja terus juga nggak tahu gitu. Tidak ada niat untuk mengambil nasihat. Itu hati-hati karena di sini ada julukan baru ya, ada julukan atau status yang Allah tetapkan, a'ma asam atau basir sania. Kalau ingin julukannya basir sania, kembali lagi ke ayat 22, pantaskan diri, diasah terus, disempurnakan terus keimanan kita, dan diasah terus amal kita. Amalnya yang kemarin baru A, sekarang tambah lagi. Cara mengukur yang lebih mudah kata ulama ketika Ramadan kemarin kita berapa kali khatam, Ramadan besok berapa kali khatam. Karena tolak ukur bulan-bulan yang lain itu lebih sulit. Kenapa? Karena di bulan Ramadan nafsu kita sedang diikat, setan dibelenggu. Kalau masih aja Al-Quran tidak khatam, apalagi di bulan berikutnya. Maka patokan kita amalnya sudah baik atau belum? Lihat di Ramadan kita, bagaimana sholat sunnah kita, bagaimana kualitas puasa kita, apakah hanya nahan lapar dan haus saja, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah, tahan marah, ya kan emosi juga diuji ya. Ketika Ramadan ya tiba-tiba anak minta buka puasa lah dan yang lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi emosi tersebut? Jadi beberapa amalan bisa dilihat dari Ramadan kita tahun lalu bagaimana, dan Ramadan kita tahun sebelumnya bagaimana. Kalau kita misalkan begini, alhamdulillah tahun kemarin saya khatam 2 kali khatam. 10 tahun yang lalu boro-boro, berarti sukses ya. Tapi kalau misalkan kita 10 tahun yang lalu itu saya, julukan saya santri, wah khatamnya itu 5 kali, 6 kali. Kalau sekarang kan cuma sekali. Nah, hati-hati. Berarti kemarin karena tuntutan sistem. Kan kalau sudah jadi rumah tangga kadang-kadang bukan tuntutan sistem ya, betul-betul dari diri kita pribadi. Tidak ada yang apa ya itu yang maksa gitu ya. Kalau nggak tilawah dihukum, itu kan nggak ada. Apakah suami begitu nggak? Istriku kalau tilawahnya itu capeknya ya, enggak juga. Jadi kita yang harus maksa diri kita sendiri. Jadi iman itu muncul dari ruh. Ruh ini harus menaklukkan jiwa, raga. Sholat itu adalah kita sedang menaklukkan raga kita, badan kita. Muncul keinginan sholat, raga apa ruh? Ruh atau jiwa. Maka yang harus kita taklukkan sebelum orang lain ya jiwa kita, raga kita. Raga, sekali-kali dicubit lah raganya. Sholat gitu. Kita yang nuntut. Ya terkadang ruhnya tinggi, tapi raganya nggak yakin bahasanya ya. Pengen sih punya pahala gitu, tetapi ini kayaknya mager banget. Itu antara dua jawaban. Yang mager siapa? Raganya gitu ya. Yang tadi yang pingin sholat
atau pingin beramal siapa? Ruhnya. Ruh sama jiwanya tidak bisa kompromi, bisa terjadi amal nggak? Tidak jadi amal, walaupun dalam hadis baru niat saja berpahala. Jadinya dalil deh. Tadi kan udah niat deh berpahala, gitu ya. Jadi pendidikan pertama saat ini 1 bulan lagi kurang, berarti 22 hari lagi kita menaklukkan raga kita. Gak usah ke yang lain dulu. Kita susah ya menaklukkan suami, susah menaklukkan anak, sudah bisa menaklukkan diri sendiri atau belum? Kadang-kadang ruh sama raga kita masih belum kompak gitu ya. Masya Allah. Kita cukup ayat 24, lanjut 25 dengan kisah baru karena di situ ada apa? Ain. Diawali dengan walaqad. Kemarin sudah disampaikan walaqad, sungguh. Jadi memastikan kalau kita lagi ngobrol benar deh. Nah, itu kan untuk meyakinkan yang diajak ngobrol. Allah memastikan walaqad arsalna, sungguh aku telah mengutus, atau di sini kami mengutus siapa? Nuhan, Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Yang tidak kepada kaumnya hanya Rasulullah, seluruh nabi hanya ke kaumnya. Inni lakum nadhirun mubin, sungguh aku bagi kalian pemberi peringatan yang nyata. Ini disampaikan, Al-Quran diturunkan pada masanya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah diutus waktu itu keadaan kaumnya adalah kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu sudah pernah dengar ada kisah Nabi Nuh, pernah, tetapi masih simpang siur atau kita nyebutnya mitos. Atau misalkan di dalam sejarah dulu kita SD ada kerajaan Mataram gitu ya, kedengeran di kuping kita, tapi bisa dibuktikan nggak Mataram itu di mana? Karena tidak ada, betul nggak? Tidak ada, kan kalau Solo ada keratonnya gitu. Mataram itu kan yang dengar tapinya tidak dibuktikan di mana. Sejarah mengatakan tetapi tidak tahu di mana karena tidak ada bekasnya. Nah, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud di jahiliyah itu ada sebenarnya, tapi simpang siur. Nah, Al-Quran menguatkan bahwa kisah Nabi Nuh itu ada, bukan hanya menyampaikan kisah Nabi Nuhnya saja, tetapi disampaikan bahwa Nabi Nuh itu diutus oleh aku juga, oleh Allah juga, untuk tauhid. Di ayat 26-nya, alla ta'budu illallah. Yang simpang siur tentang Nabi Nuh itu mendapatkan berita, ya, informasi dari Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu benar ada, yang mana diutusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus kemana? Ke kaumnya. Untuk apa? Memberi peringatan yang nyata agar tidak menyembah selain Allah. Sama dengan Rasulullah SAW yang mengatakan tidak boleh menyembah berhala, menyembahnya Allah saja. Sama dengan Nabi Nuh juga. Kata Nabi Nuh, inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Aku khawatir, ya, keseruan itu kenapa dilakukan Nabi Nuh? Karena aku khawatir, kata Nabi Nuh, engkau akan mendapatkan azab. Kapan? Di hari yang sangat pedih, itunya bahasanya ya. Di hari yang sangat pedih, yang sangat pedih di dunia dan akhirat tentunya. Karena ini Nabi Nuh itu azabnya apa? Banjir. Ya, kita kembali dulu bahwa zaman Rasulullah diutus, kaum jahiliyah itu yang disebut jahil itu bodoh. Tetapi bodoh di sini bukan berarti mereka orang-orang yang
tidak pintar matematikanya gitu ya, tidak pintar bisnisnya. Bukan, orang bodoh di sini adalah orang yang mau menyembah berhala, padahal berhala tidak mendatangkan manfaat dan madharat. Begitupun dengan kisah Al-Kahfi. Dengar mereka, tapi masih berselisih. Oh, Al-Kahfi itu dulu ada pemuda yang tertidur dalam gua. Berselisih. Ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan lebih dari itu gitu ya. Tetapi Al-Quran meyakinkan angkanya itu bukan 300, bukan 350, langsung ada di surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 25 ya. Coba buka yang menambah keyakinan kita. Ditambah 9 tahun, Masya Allah. Ayat 25. Walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di gua mereka salah satu 3 mi'ah ratus, jadi 300 sinin tahun. Tetapi wazdadu ditambah tis'a 9, 300 ditambah 9. Yang asalnya simpang siur, dengar sih ada kisah orang dikejar-kejar oleh penguasa zalim, kemudian ngumpet di gua. Ternyata pas keluar dari gua dikira istrinya, ternyata itu sudah cucunya gitu ya. Karena dia perawakannya masih muda, sedangkan yang dia ajak ngobrol adalah peninggalan istrinya gitu ya. Nah, itu sudah terdengar di zamannya Rasulullah SAW, tetapi simpang siur. Begitupun dengan nabi-nabi yang lain. Maka diperkuatlah untuk membuktikan Islam itu memang benar, Al-Quran itu benar, membenarkan kisah-kisah yang lama dan menguatkan apapun kisah di luar sana. Tetap tujuan nabi-nabi diturunkan itu alla ta'budu illallah, janganlah menyembah kecuali Allah. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Ya, nanti banyak kisah-kisah lagi. Boleh dibuka lagi. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Ayat 27. Faqalal mala'u, maka berkatalah para pemuka, alladzina kafaru, para pemuka ini adalah orang-orang yang kafir atau kafaru pasti tertutup ya. Yang qaumihi, dari kaumnya siapa? Nabi Nuh. Para malak, para pemuka berkata kepada Nabi Nuh, mana roga illa basyarum mithlana. Aku tidak melihat kamu itu hebat, ngaku-ngaku nabi. Kami hanya melihat kamu itu manusia seperti kami, biasa, nggak ada hebat-hebatnya. Kalau kamu jadi nabi, hebat dikit dong, kasarnya gitu. Kekayaannya melebihi kami dong, perawakannya melebihi kami dong. Ini mengatakan kamu itu sama seperti kami, manusia biasa. Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum araduna. Dan kami pun melihat yang ikuti kaum itu adalah orang-orang yang lemah, yang hina. Kemarin sudah dibahas saat Sahih Bukhari ya. Karena mereka menganggap orang miskin itu adalah orang hina, maka mereka mengatakan orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah orang yang lemah, orang yang hina, orang yang dhaif kemarin ya, du'afa gitu ya. Masya Allah, nyambung kita. Hum aradiluna, hina di antara kami, badiyar ra'yi, yang lekas percaya.
yang pemikirannya dangkal, digituin aja langsung percaya. Kita kan orang pemikir, orang kita kan pintar, nggak langsung percaya sama ajakan kamu. Kita kan rasional. Mereka itu gampang terbawa arus, makanya langsung beriman. Kata siapa? Kata Allah. Pada zaman Rasulullah hampir sama nggak? Iya, hampir sama. Walaupun yang pertama beriman siapa? Abu Bakar As-Siddiq, tetapi yang mereka lihat itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar bukan keluarga dari, maksud bukan raja. Dan yang mereka sholat adalah Bilal, budak hitam kelam kan ya, Bilal itu. Sehingga yang disebut atau yang dikenal oleh Abu Sufyan waktu itu pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang lemah. Begitupun dengan Nabi Nuh. Jadi seperti fitrahnya, ketika ada kebenaran yang belakangan iman itu adalah orang-orang yang aman dari segi kekayaan, aman dari segi masa. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Kan sudah di pertengahan ya, sudah beberapa tahun baru beriman. Itu pun karena permintaan Rasulullah kepada Allah, doa. Jadi sudah fitrahnya Nabi ketika diutus yang pertama beriman itu adalah orang-orang yang lemah. Dengan adanya orang berlemah, tambah diolok-oloklah oleh orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih. Nah, pengikutmu itu adalah pengikut yang lemah, yang tidak rasional, yang dangkal, yang gak dipikirkan dulu, yang penting ikut-ikut aja komunitas baru. Misalnya seperti itu. Wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Tidaklah kami melihat pada kalian kelebihan apapun. Ya, apapun di sini menyepelekan sekali ya. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami mengira kalian adalah pendusta. Nabi Nuh dan bawahannya itu adalah orang yang berdusta. Kisah Nabi Nuh itu berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun ya. Lama nggak 950 tahun? Itu berapa generasi kalau kita ya? Kalau satu orang yang 63 usianya, yang nggak ketemu sama nenek gitu ya, 63 sudah berapa tuh? 12 orang ke atas tanpa lahirnya di tempat melihat nenek tersebut gitu istilahnya ya. Sangat lama sekali. Qalat ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Siapa yang berkata? Nabi Nuh. Wahai kaumku, apa pendapatku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Ini jawaban yang sangat lembut. Tadi sudah dituduh dengan kasar, kamu bukan siapa-siapa, kamu itu hanya manusia biasa yang gak ada keutamaannya sedikit pun. Kaya enggak, punya harta enggak, punya kedudukan enggak, gitu ya. Jawaban Nabi Nuh membalasnya dengan apa? Wahai kaumku, apa pendapatku jika aku punya bukti? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jika aku punya bukti dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indi fa umiyat 'alaikum. Dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Kita ulang dulu. Rahmat itu disamarkan bagimu. Kembali ke ayat yang tadi, ke a'ma wal asam, bahwa untuk orang-orang yang sudah tertutup hatinya, kebenaran itu memang gak nyata di hadapan mereka. Jadi seolah-olah samar. Kalau misalkan ada orang yang nggak melihat ada kebaikan di diri seseorang, itu udah ditutupi sama Allah. Ya udah, tidak usah terlalu memaksakan
diri. Sedangkan rahmat itu samar bagimu, apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya? Wa nulzimukumuha wa antum laha karihun, padahal kamu tidak menyukainya. Tidak menyukai itu apa? Paling besar. Tidak menyukai sama membenci itu sama enggak? Hampir sama. Sama tapi hampir sama. Kalau dari karihanya kan benci ya, saudara. Kariha itu benci, tapi lebih halusnya tidak menyukai. Kalau benci itu di atas tidak menyukai. Nah, di sini anulzimukumuha, apakah kami akan memaksa kalian untuk menerima, padahal kalian sendiri sudah membenci, sudah tidak suka. Contoh, misalkan ada satu pasangan dari awal itu emang gak suka, tapi dipaksa untuk dijodohkan, dipaksa untuk suka. Kalau tahapnya sudah benci, di dalam dari itu sudah ada penolakan, betul nggak? Mau dibuktikan dengan apapun, kan dia orangnya baik, dia mah sayang, dia mah cakep, atau dia mah apa? Kalau di dalam dadanya sudah benci, sebesar apapun kelebihan dari yang tadi disebut, sudah ada penolakan dalam dirinya. Tetapi ada juga yang masih bisa diperbaiki, berarti bukan benci banget, baru tidak suka, gitu. Jadi di sini anulzimukumuha, apakah kami akan memaksa kamu menerima agama ini, padahal sejak awal kamu sudah benci terhadap agama ini. Memang sesuatu yang agak sulit kalau kita meyakinkan yang dadanya sudah ditutup, sudah menolak. Jadi kita hanya bisa meyakinkan kalau kita berhadapan dengan orang yang masih mencari kebenaran, masih apa iya, oh gitu, itu masih mending. Tapi kalau jangan ke situ, pokoknya aku udah benci banget sama dia, udah mau dijelaskan dengan apapun, itu membuang-buang waktu dan membuang-buang energi. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah kami akan memaksa kalian menerima, padahal kalian dari awal juga sudah tidak menyukainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebelum kita tutup, ada pelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama, mari kita buktikan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, status a'ma wa asam, na'udzubillah, atau kita memantaskan diri sebagai status basir wasani yang bisa menerima nasihat dan bisa melihat kebenaran. Dan status apa lagi? Di status pada kisah-kisah para nabi itu pasti ada malaknya, pasti ada yang mengikutinya, mengikuti agama. Ada yang membenarkan, ada yang ragu. Kalau dari zaman Rasulullah ada seperti Abu Bakar, ya siap, atau ada seperti Umar, berperang dulu aja, tapi setelah yakin siap, gitu ya. Atau ada seperti Abu Jahal, dari awal pokoknya gak suka, gak bisa, aku gak terima. Atau seperti siapa lagi? Banyak. Kita posisi-posisi itu kita mau ada di posisi mana? Di posisi ragu dulu, atau di posisi lalai dulu, alhamdulillah, atau mau di posisi ketika mendapatkan nasihat hari ini, besok bertambah amalnya, dan bertambah amal itu bertambah juga keimanan. Kemarin begitu ya, semakin amalnya banyak yang mempengaruhi keimanan. Jadi keimanan itu bisa menggerakkan amal, dan amal semakin banyak bisa menambah keimanan. Bohong kalau saya iman aja tapi tidak beramal, atau na'udzubillah yang penting mah beramal tapi tidak beriman, itu ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di hari besok.